Akhirnya kisah Romeo and Juliet di Indonesia ini berakhir dengan ditetapkannya tersangka si Romeonya karena Julietnya sudah sadar ya dari guna-guna. Kita juga patut mengapresiasi kepolisian saat ini yang garcep ya menangani kasus ini. Jadi nggak perlu lagi nih ada huru-hara ini lagi. Capek gue ngeliatnya di TikTok. Tapi ada satu nih yang gue sorotin ini, pernyataan si pengacaranya yang juga jadi tersangka ini ya. Ini keterangannya kayak gini. Ya kalau misalnya nanti si Loli ini Laura ya bilangnya ya. Si Laura ini itu terbukti melakukan abortion, ya berarti nanti kita bisa ngelaporin ini ya. Kita bisa laporin balik dong. Dia kena pasal dong ya kan. Walaupun si Padelnya ini tahu gitu, tapi dia kan bisa ngelarang. Gue jadi kayak rada-rada bingung gitu ya. Bang, lu kagak tahu ya? Hah? Misalnya ada tindakan abortion ya yang dilakukan anak di bawah umur itu nggak dikenakan pasal bang, apalagi kalau misalnya tindakan tersebut di bawah paksaan bang. Anak di bawah umur pasal itu berlaku untuk perempuan dewasa. Heran gue, pengacara kok sampai kayak gitu nggak tahu. Bisa nggak sih? Lu itu jadi pengacara, Google aja, Google, ngerti dulu pasal-pasalnya baru lu ngomong gitu loh. Periksa nggak ini ijazahnya ini? Fadel jadi tersangka, Lolinya makin glowing. Emang yang bener tuh harusnya gini, setelah kembali kepada ibunya, Loli tuh aura kecantikannya langsung keluar. Gue sampai terpana loh, gue kayak, ini Loli bukan sih? Gila sih waktu dia pakai cardigan putih rock pink itu, cantik banget cuy. Oh iya, waktu preskon si Fadel pakai baju orange, lu lihat kan mukanya tuh tengil banget. Waktu dijelasin kronologi, terus atas dasar apa dia dijadikan tersangka, tuh nggak ada rasa bersalah sama sekali, mukanya malah kayak mau dance gitu kan. Tapi udah netizen, gak usah pada emosi, karena itu cangkangnya doang. Di dalam hatinya tuh dakdikdukser itu pasti. Gimana nggak takut? Itu ancaman hukumnya tuh nggak main-main guys. Orang-orang kayak gitu tuh orang yang susah banget berubah, harus dapat pelajaran yang benar-benar berat banget, baru mungkin ada titik cerah dia bakal berubah. Karena apa? Kalau udah kejadian kayak gini nih, udah ketangkap jadi tersangka, harusnya kalau orang normal itu dia pasti nundukin kepalanya, terus kayak, aduh gue tahu gue salah banget nih, gue harus berubah, gue harus minta maaf. Ini malah muka lo tengil banget. Udah guys, mulai sekarang kita hempaskan, kita abaikan si kodel-kodel. Sekarang Maloli udah ke salon, udah perawatan, udah beli HP baru, beli baju-baju baru. Kalau yang tetap mau ngikutin berita ini, ikutin aja berita perubahan Loli jadi lebih baik. Untuk kalian yang mau siapin kresek buat muntah-muntah nih, boleh banget ya. Karena kalian pasti akan mual banget lihat ekspresinya si Kang Semir ya. Jadi si Kang Semir ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh atas pelaporan pelapor NM ya. Jadi sekarang si Kang Semir sudah resmi ditahan. Oke, langsung aja simak aja ya. Kalian bisa fokus ke ekspresinya. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di bawah pimpinan Kasat Reskrim Ajun Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor via AB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka via AB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh Kecakepan banget lagi. mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter atas kejadian. Marah gitu, ngerti nggak? Apalagi kan kalau ini kan kok si Fadel kan teriak-teriak katanya, aku kan cuma lindungin dia gini-gini. Kau melindungi anak orang bukan berarti kau tidurin. Kan dia udah tersangka. Berarti kan kita bengong. Bunda kan nilainya bengong aku. Aku jadi mikir loh, kok jahat banget dia ini ya. Jahat dia.
ikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilakukan. Ini kan si Martin Bajide berarti abangnya Padil ya. Yang gue penasaran tuh Titin Bajide. Ekspresinya Titin Bajide seperti apa ngeliat anaknya di borgol? Mana kehadirannya Ibu Titin Bajide yang dulu nge-DM saya ngatain saya ani-ani terus ngeblok saya. Ibu gak mikirin sih perasaan ani-ani di luar sana ya, udah capek-capek jaga badan, perawatan, ujung-ujungnya disamain sama saya. Apa gak hancur tuh hatinya? Del, saya tak bahas perkedel. Yang mendukung yang benar dan pemberitaan yang valid. Kan roomnya Mamski di TikTok ini kan ngebahas yang viral-viral. Aku mengikuti kasusnya Laura dari pertama dulu. Hampir 8 bulan lalu. Udah ku pantau. Jadi aku tuh perkembangannya ku ikuti. Lah makanya aku sekarang seneng banget. Sudah berhasil masuk jadi tersangka, ditahan pula. Pakai baju oranye pula. Seneng banget gitu loh guys. Tadi malam pun aku habis live itu masih nontonin pressconnya si Kurkur Ninja sama Kerasakti. Mereka berdua sekarang jadi pengacaranya si Perkedel. Tahu kan lu yang naik meja ngomong katanya Laura juga harus kena. Oh kamu nanti yang kena ya. Perkedel dibela dasar. Sok-sokan bilang lebih bagus mana? Lebih hina mana? Naik meja atau naik wanita? Halah, lu aja belain kasusnya orang yang di bawah umur. Kontradiktif ya kata-kata lu ya. Wahai Kerasakti lompat ke atas meja. Di acaranya debat advokat kau bilang mana yang lebih hina? Yang saya naik meja di persidangan, di pengadilan, atau yang naik wanita? Lu punya klien apa kelakuannya? Kok kau bela? Iya itu yang punya gunung itu. Wesi. Opo maneh? Kamu lo baru ngomong di acara debat advokat. Beda ya, mengagung-agungkan diri. Bilang yang manjat wanita itu hina. Nah lu kok bela klien yang kasusnya manjat wanita lo. Heran lo gue. Waduh. Heran lo gue. Aneh itu kan. Iya. Nah itu makanya. Kok bisa gitu loh. Udah gitu sok-sokan bilang katanya nanti Lauranya kena. Tidak. Laura tidak akan kena. Dia masih di bawah umur ya bro. Tuh yang dewasa itu si Perkedel. Tuh orang dewasa. Nggak kena, bawah umur nggak kena. Nak aja lu. Apalagi bukti-bukti nyatanya mengarah semuanya ke dia. Tinggal dibuktikan nanti di pengadilan. Gua nggak sabar nunggu ya. Semua saksi silakan bersaksi. Keluarkan semua bukti-buktinya. Kena lu. Bukti transferan ya kan. Yang pernah dulu juga ada mungkin yang siapapun lah yang pernah dimodusin. Coba nongol semua di pengadilan. Yang pernah dimodusin nongol semua. Mateng gue. Kapokmu kapan? Kuapokmu kapan rek? Ya dia emang satu alma mater sama si Kurkur Ninja. Iya. Jangan-jangan itu aku pakai ini Presley Skin buat eksfoliasi. Diulur-ulur umurnya dia enggak. Kejadiannya Laura masih di bawah umur, saya baru 16. Ingat. Ini ada yang mau kamu? Ini tuh buat eksfoliasi, saya ngebersihin mukaku kan kotor dari kemarin, say. Ini namanya peeling mask, enak banget dari Presley Skin. Aku seminggu 2 kali ngebersihin kulit kayak gini nih pagi-pagi. Biar kinclong terus mukanya. Ngangkat ini loh, kotoran kulit mati tuh, lihat kotorannya. Duh, banyak banget. Kotorannya banyak banget, say. Yang mau ambil aja.
Itu kejadian Lora di bawah umur ya. Lora di bawah umur. Jangan sok-sok ngeles deh lu. Ya ambil aja. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalian udah lihat belum anak Nikita Mirzani yang loli? Ya, dia menangis di mobil. Kalau nggak salah dipeluk sama pamannya. Tuh. Lalu dibisikin, kamu kembali ke rumah dan kamu akan sekolah lagi. Kelihatannya sih lolinya terharu ya. Masya Allah, kita sebagai orang tua seneng ya. Ya, makanya ya buat teman-teman, adapun nanti dia mau, katanya dia mau wawancara, kan kemarin-kemarin dia pakai jilbab, saat ini dia katanya nggak pakai jilbab lagi. Udahlah, kita nggak usah mengganggu. Alhamdulillah buat mantan-mantan sahabatnya Nikita Mirzani juga udah, ya tuh udah bilang kalau kamu musuhan sama Nikita Mirzani, Nikita aja. Anak mah jangan lagi diutak-atik, biar kembali ke sekolahan, biar anak ini menjadi anak yang soleha, tentunya berbakti. Dia nggak salah pergaulan. Ya semoga kembalinya kepada keluarga. Ini titik awal kehidupannya si Loli. Pasti kamu akan menjadi orang sukses. Kalau kamu perbaiki ibadahmu, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, pasti ya sukses. Kita doain ya. Untuk mantan-mantan sahabatnya, tolong jangan diutak-atik lagi. Biarlah Loli berkembang menjadi anak dewasa nantinya dengan segala pengalamannya. Alhamdulillah kita doain sehat ya buat Nikita Mirzani. Semoga sukses selalu. Ya, ini juga pelajaran buat Nikita. Ternyata membesarkan anak tidaklah mudah kan, sama dengan kita-kita. Inilah ujian kita sebagai orang tua untuk membesarkan anak. Semoga kita selalu sabar dalam menghadapi anak. Sama anak saat ini tidak boleh namanya keras banget. Harus tarik ulur. Sama anak harus tarik ulur zaman sekarang. Nggak kayak anak dididik sama orang tua, kalau salah dipukul, ya kan? Kalau sekarang nggak boleh, pakai tarik ulur, ya kan? Karena ada media sosial yang sangat, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik akan merusak generasi. Tapi kalau digunakan manfaat akan menjadi wasilah untuk membuat seseorang menjadi takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kalian ada yang menonton video ini, semoga ada rezekinya, berkah hidupnya, biar berangkat umroh bersama Adam Hijab Travel. Ya, saya tunggu ya. Syukur-syukur bisa berangkat haji. Amin. Karena haji kita 11.000 US dollar. Dan itu nunggunya cuman antara 5 dan 7 tahun. Semoga ada rezekinya ya. Like dan komen dan share. Takbir. Pudel. Pura-pura tertawa di depan kamera itu emang sakit ya. Cengar-cengir di depan kamera wartawan itu emang sakit ya. Ku bisikin sini, jangan nangis di depan kamera wartawan. Nangisnya di balik jeruji aja. Jadi jangan ala-ala. Kegantengan kali kau rupanya. Hari ini Fadel Bajide resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan atas kasus persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi. Rasman selaku kuasa hukum dari Fadel mengaku bahwa dia sudah cukup berprestasi karena telah membuat Fadel ini aman selama 7 bulan belakangan. Kurang 2 bulan lagi tuh pas jadi 9 bulan lahiran. Dan kali ini Rasman gagal menyelamatkan Fadel karena tiba-tiba kesaksian Loli berubah. Dan Rasman ingin menelusuri mengapa itu bisa terjadi. Wartawan sontak berkerumun dan bertanya ke Rasman apa permintaan terakhir Fadel sebelum dia ditahan. Kata gua nih wartawan, apa jin nih nanya-nanya permintaan. Wartawan juga nanya ke Rasman, apakah Fadel nangis setelah mendengar keputusan itu? Kata Rasman, Fadel nggak nangis. Fadel cuma minta dikasih waktu sebentar buat merokok. Untung Fadel cuma minta dikasih waktu sebentar buat merokok. Kalau Fadel minta dikasih waktu sebentar buat ngedance, kita nanti yang nangis.
Lalu dalam wawancara, Nikita Mirzani menangis mengaku sudah sangat lelah. Nikita Mirzani mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan berpesan pada kita yang pernah membuat konten tentang Loli untuk men-take down konten tersebut karena Loli sudah punya kehidupan baru sekarang. Tenang Teh Nikita Mirzani. Udah gua hapus semuanya konten tentang Loli, bahkan akun-akun gua pun ikut terhapus. Udah ke banned permanen akun gua, jadi nggak ada video yang tersisa satu pun. Namun dalam wawancara ini ada yang menggantung jemuran gua. Ya enggak dong, pertanyaan wartawan yang belum terjawab tentunya. Jadi wartawan tuh sempat nanya, setelah ini Loli bakal tinggal di mana? Tapi kuasa hukum dan Nikita Mirzani memilih untuk tidak menjawab dan pulang. Kalian udah lihat video ini? Ya, si manusia getar ini akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dan akhirnya mengenakan pakaian oranye nih. Nah, tapi dari video ini aku notice satu hal, kalau orang ini tuh senyum-senyum terus sepanjang video, padahal kan statusnya dia ini tersangka ya, dan dianya tuh dijerat bisa jadi 5-10 tahun hukuman. Nah, menurut sains atau ilmu perekspresian wajah, ini kenapa sih orang yang udah ditetapkan jadi tersangka dan harusnya jadi musuh publik ini ya, orang jahat kan artinya, tapi masih bisa senyum-senyum gini, masih bisa terbawa persona, kan banyak juga kan lihat di para koruptor. Nah, menurut ilmu perekspresian, nah ini tuh bisa jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang yang psikopat aja gitu, mereka merasa bangga atau mereka merasa hebat gitu dengan apa yang telah mereka lakukan. Atau yang kedua itu sebagai untuk manipulasi citra publik ya. Jadi seolah-olah mereka memberi kesan kalau mereka adalah korban gitu. Seolah-olah mereka kayak orang yang bisa dipercaya, karena senyum itu biasanya mencitrakan atau menggambarkan orang yang dapat dipercaya. Nah, itu kayak manipulasi pikiran lah gitu, buat ngasih kesan ke orang kalau saya ini korban, harusnya kalian tuh percayanya sama saya, jadi apa boleh buat lah gitu, ya udah saya korban, senyum-senyum gitu kan. Nah, jadi itu dua kemungkinan, antara citra dia memperbaiki manipulasi citra publik dia, jadi ngasih kesan seolah-olah mereka itu korban, atau ya itu tadi psikopat tadi. Intinya nggak ada yang bener ya, kalau orang udah ditetapkan tersangka terus senyum-senyum tuh sama aja, either itu psikopat atau pencitraan. Maksudnya ya pencitraan. Tuh nggak ada yang bagus pokoknya. Enak juga ya lihat orang senyum-senyum gitu ya.